kita kasih free ke customer. Betul, pertanyaannya unik sih, orang pada penasaran Harman Kardon itu muncul dengan sendirinya atau ada sejarahnya. Betul. Ya kan? Ternyata ada sejarahnya. Oke. Jadi kita gali dari 3 kata, yaitu elegan, dari bentuknya kan, imersif, ya kan. Jadi bagaimana perangkat audio dari brand tipe Flow itu mengalir mengikuti hidup kita. Flow itu ada di jalur yang memang dipersiapkan Harman Kardon untuk kebutuhan yang berlaku sampai akhir Agustus. Katras kembali lagi di Celeb Kartan Saudara Jakarta. Jadi hari ini kita tentunya kalau setupnya udah kayak gini, kita akan membahas sesuatu yang menarik banget. Karena tentunya ini adalah produk yang dimana semua orang pastinya udah tahu nih ya. Karena produk ini memang kalau kita pernah lihat, kita tahu gitu ya, produk ini biasanya itu bersemayam biasanya bersemayam di mobil-mobil yang sudah premium, yang which is biasanya kita lihat di mobil-mobil Eropa tuh kebanyakan ya. Tapi sekarang itu gak perlu lagi kita kalau mau menggunakan produk yang premium ini, nggak perlu lagi kita ganti ke mobil Eropa atau mobil yang sudah premium, karena bisa kita temukan sekarang di market-market Indonesia. Dan tentunya produk ini akan kita bahas tuntas ya Katras, tentunya bersama orang yang spesial juga. Di sini saya sudah bersama orangnya dari produknya. Langsung kita sebut, nama produknya adalah Harman Kardon dan ini adalah Pak Joko. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, sehat juga. Nah ini kalau orang ada yang tahu Harman Kardon nih yang di mobil-mobil Mercy ya. Nah ini kalau mau ada apa-apa bisa ke Pak Joko nih. Boleh ya. Nah Pak Joko, ini kan untuk kita akan ngomongin soal beberapa produk dari Harman Kardon ya Pak Joko ya. Dan kalau kita ngomongin Harman Kardon tuh kesannya namanya tuh kan premium banget, mewah ya, Harman Kardon. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin Harman Kardon, Pak Joko yang udah hadir di Indonesia dan udah cukup lama ya, Pak Joko ya untuk Harman Kardon ya. Benar. Dari tahun berapa kira-kira Pak Joko? Harman Kardon kayak dari kita belum lahir. Dari kita belum lahir, benar. Nah, sebelum nanti kita bahas produknya, jadi kita mau kenalan dulu nih Pak Joko sama Harman Kardon ini. Nah, sebenarnya kalau dari ngelihat namanya Harman Kardon itu sebenarnya nama Harman Kardon itu memang dari nama pemiliknya atau memang ya udah kita namain produknya aja Harman Kardon ngasal gitu, yang penting kelihatan mewah gitu. Nah ini sih betul, pertanyaannya unik sih, orang pada penasaran Harman Kardon itu muncul dengan sendirinya atau ada sejarahnya. Betul. Ya kan? Ternyata ada sejarahnya. Jadi ini dibikin tahun 1953. 1953 ya, di Amerika. Jadi 2 orang. Jadi 2 orang ini bekerja sama, namanya itu Sidney Harman dan Bernard Kardon. Jadi mereka pakai nama belakang mereka. I see. Jadi Sidney Harman dan Bernard Kardon jadi Harman Kardon. Jadi yang mencetuskan ini 2 orang. Dan mereka adalah partner kerja ya. Betul, di Amerika pada saat itu. Di Amerika. Betul. Tapi kenapa jadi, apa memang dia dari Amerika dan sampai sekarang masih Amerika, atau memang ada perpindahan sesuatu jadi kesannya kayak dari Jerman gitu Pak Joko? Enggak, jadi mungkin dipasang di mobil-mobil Eropa. Iya betul. Eropa. Jadi produk ini mungkin dibeli atau dipasang di sana kan. Jadi kan mobil-mobil Eropa kan nggak mungkin betul. pasangnya speaker yang di bawah under 2 juta gitu, atau nggak ada nama jelas. Makanya kalau kita dari kecil ya dulu Pak, saya tuh ngelihat Harman Kardon, saya pikir karena melihat di mobil Eropa, makanya saya bilang karena kan mobil Eropa banyak yang kayak misalkan BMW kan dari Jerman gitu kan. Kelihatan dari Jerman nih. Ternyata bukan ya. Bukan. Oke. Ternyata memang nama dari seseorang yang bekerja bareng atau partner kerja dan nama belakangnya diambil jadi Harman Kardon. Betul. Jadilah sampai sekarang di Harman Kardon yang kita kenal. Betul. Oke. Nah, kalau untuk Harman Kardon ini Pak Joko, sebelum kita masuk ke dalam dulu nih speaker-speakernya,
Berarti kalau kita mau ngomongin soal speakernya, selain mobil Eropa harusnya sekarang sudah bisa diinstalasi dengan speaker Harman Kardon ya? Betul. Oke, karena memang sudah mumpuni juga untuk mobil-mobil Jepang atau gimana Pak Joko? Jadi asal usulnya ada gini, Harman Kardon itu kan barang premium. Oke. Jadi kalau mau diinstalasi ke berbagai jenis mobil pun bisa. Oke. Ya, jadi kelas Harman Kardon orang pasti pikirnya ini kelas versi atas gitu lah. Tapi kualitasnya memang sesuai dengan namanya. Oke. Seperti itu. Dan kalau kita flashback sedikit kan banyak orang yang kenal Harman Kardon tuh dari mobil premium seperti tadi Pak Joko udah bilang ya. Dan atau malah orang-orang dulu kenalnya dari home audio dulu Pak Joko. Ya sebenarnya dari home audio. Dari home audio dulu. Iya benar, dari home audio. Jadi Harman Kardon itu kan menjadi sebuah objek ya kan. Ya. Jadi tidak hanya ingin produknya terdengar luar biasa, tapi jadi objek seni yang semua orang mau tahu gitu loh. Oke. Bisa nggak sih diterapin di mobil gitu loh. Nah mereka ciptain, jadi akhirnya bisa sampai akhirnya. saat ini. Oke. Dan kalau Pak Joko ngomongin soal seni, kita kalau ngelihat ya Kak Teres ya, desain-desain dari Harman Kardon ini sangat elok banget, kelihatan banget dari bagaimana cara mendesain si speaker-speakernya ya. Di sini juga banyak banget desainnya. Dan kalau ngomongin soal seninya, sebenarnya kalau kita ngeliat desainnya seperti ini tuh filosofinya kebanyakan dari Harman Kardon tuh seperti apa Pak Joko? Jadi filosofi si Harman Kardon memang secara spesifik dan konsisten, mereka itu memadukan audio kelas atas. Oke. Jadi audio kelas atas dengan desain yang estetik dan menawan. Jadi kita bisa lihat kan desain-desainnya. Betul. Dan ingin produknya kelihatan luar biasa. Tapi ini akan menjadi objek seni gitu. Karena Harman Kardon memandang bahwa desain yang hebat itu bukan berasal dari produknya saja gitu kan. Oke. Jadi dari filosofinya juga dipikirin banget ya berarti ya Pak Betul. Joko Jadi ya. bagaimana perasaan yang muncul saat kita berinteraksi dengan produk ini. Oke. Nah, kalau untuk orang awam seperti saya nih Pak Joko ya, misalkan saya baru pertama kali dengerin atau baru mau cobain Harman Kardon nih Pak Joko. Bisa nggak Pak Joko jelaskan ke saya sedikit supaya saya bener-bener pengen banget ambil Harman Kardon ini untuk mobil saya, tapi dengan menjelaskan karakteristiknya dulu dari Harman Kardon. Oke, yang paling simpel itu Harman Kardon itu yang kita jelas di dunia car audio itu kita gali dari 3 kata, yaitu elegan, dari bentuknya kan, imersif, ya kan, jadi kesan suaranya dan berkelas gitu. Jadi 3 kata ini yang baru pertama kali mendengar nama Harman Kardon akan langsung mendapatkan kualitas suara yang wow. Jadi gambaran bahwa merek ini bukan sekedar fokus pada suara, melainkan pada gaya hidup dan lifestyle gitu. Nah berarti artinya untuk pemula seperti saya pun cocok banget pakai Harman Kardon ya, karena itu filosofi yang tadi itu yang sudah Pak Joko bilang bahwa elegannya ada, karakteristiknya juga pastinya memenuhi ekspektasi kita sebagai pemula juga, bahkan untuk nggak pemula pun bisa banget ya Pak Joko ya untuk update di mobilnya dan mobil apapun ya Pak Joko. Mobil apapun gitu. Harman Kardon kan sering juga dianggap sebagai brand yang premium dan memang sudah premium gitu ya Pak Joko ya. Nah itu yang dimaksud tuh sebenarnya lebih ke nama besar, kualitas, atau memang desainnya, produknya, atau semuanya nih aspeknya? Nah, kalau diibaratkan sebuah mobil mewah, ya kan, kualitas suara itu adalah mesinnya. Mesinnya Jadi performa nih. Terus desain adalah bodinya, dan interiornya itu estetika. Dan nama besar adalah emblem dari mereknya. Nah, jadi prestis gitu. Jadi Harman Kardon meyakinkan konsumen bahwa dengan membeli produk ini Anda mendapatkan paket lengkap. Oh gitu. Jadi lengkap semua ya kalau kita ambil Harman Kardon ini ya. Dan kalau misalkan ya Pak Joko ya, kita kalau ngeliat Harman Kardon kan udah premium ya Kak Tres ya. Kadang takut minder dengan nama dari Harman Kardon sendiri. Tapi itu nggak jadi alasan lah. Nah sebenarnya yang mau saya tanya adalah perbedaan apa Pak Joko yang paling berasa banget ketika kita lihat Harman Kardon ini dengan premiumnya dibanding speaker-speaker yang ya udah asal bunyi keras aja? Simpel. Jadi
dianalogikan seperti ini. Perbedaannya adalah antara kita makan malam di sebuah restoran, ya kan, yang cukup ternama, berbintang, dengan kita makan di restoran yang cepat saji. Oke. Gitu. Keduanya sama-sama memberikan nutrisi sih. Betul. Tapi kan pengalamannya dan kualitasnya dampaknya sangat jauh berbeda gitu. Jadi ya produk premium bukan tentang seberapa keras dia mengeluarkan hasil suara, melainkan tentang seberapa halus detailnya dari Harman, terus realistis dan mampu menyampaikan pesan dari sebuah lagu kepada semua pendengar. Jadi kedetailannya juga diperhatikan banget di Harman Kardon ya. Dan kalau Pak Joko sendiri udah pernah dengerin berapa speaker tuh dari Harman Kardon? Saya belum begitu lama di dunia Harman Kardon. Belum sampai setahun. Belum sampai setahun. Iya. Jadi di Harman Kardon udah lama nih, kan, tapi kalau bekerja di Harman Kardon itu belum ada setahun sih. Oh gitu. Jadi ya benar-benar sekali ya. Ini pengalaman pertama nih kita. Nanti kalau Pak Joko mau udah aus ya mau minum, silakan diminum aja, nggak apa-apa aja. Karena di sini nggak terasa, walaupun kita pakai AC kadang suka keringetan sendiri. Nah, Pak Joko, jadi kalau sejak dulu Harman Kardon tuh nggak hanya ingin musik terdengar bagus ya, tapi produknya juga tetap enak dilihat dan nyatu dengan gaya hidup penggunanya berarti ya. Betul. Jadi termasuk dari mobilnya juga menyatu dengan speakernya, maka dari itu mobil Eropa banyak yang memang stigmanya adalah kalau mobil Eropa ya speakernya pastinya Harman Kardon gitu ya. Betul. Jadi sekalian sama gaya hidup juga ya. Jadi untuk Atras yang punya mobil Eropa tapi speakernya bukan Harman Kardon, coba lihat, berarti harus dilihat baik-baik tuh mobilnya Eropa beneran atau bukan. Nah, kan kita udah kenal juga nih sedikit mengenai karakternya ya, kemudian juga di balik layar dari nama Harman Kardon dan juga ya Pak Joko. Sekarang kita mau bahas sedikit soal produknya nih Pak Joko. Karena memang produknya kalau kita lihat di sini line up-nya cukup banyak ya Pak Joko ya. Ada speakernya, Twitternya, ini apa nih Pak Joko nih? Ini kalau yang ini mid-range. Oh, mid-range ya. Mid-range. Terus sama ini subwoofer berarti subwoofer 8 in. 8 inch. Nah, karena lininya ini ada yang flow, ada yang fit ya? Iya, benar. Itu bedanya apa tuh Pak Joko? Jadi kalau secara karakter ya, secara jika flow itu ada tentang perasaan. Jadi bagaimana perangkat audio dari brand tipe flow itu mengalir mengikuti hidup kita. Tapi kalau dianalogikan tipe fit, ya kan ada di depan gini ada Harman Kardon, flow dan fit kan. Nah, fit itu ada tentang teknis. Ya, bagaimana perangkat menempel dan bekerja secara presisi untuk performa puncak. Artinya Harman Kardon berarti artinya pede juga dong ya. Langsung kasih fit secara teknis semuanya seperti yang tadi Pak Joko bilang ya. Betul. Pede banget, berarti emang dari brand, karena brand yang udah pede sendiri sama namanya, biasanya itu kualitasnya nggak main-main tuh Pak Joko. Karena memang kalau juga kita ngeliat dari desainnya, ini memang sangat elegan Kak Tras. Jadi kalau ngeliat langsung ya, dan ini kalau dipasang di mobil kita pun rasanya pengen pamer setiap hari ke teman-teman. Dan kalau misalkan Pak Joko, berarti kan artinya kalau yang fit ini lebih praktis ya. Betul. Di praktis maksudnya ini dalam hal apa aja nih Pak Joko? Jadi jika ada ingin perbaikan instan, ya kan. Jadi lebih enak didengar dengan praktis fit itu pilihannya gitu. Tipe fit ini ada pilihannya. Jadi kalau mau bangun jenis audio yang sistemnya serius, ya harusnya tipe flow. Jadi mau lebih advance lagi pakainya yang flow. Iya. Karena dia kan dari hasil suaranya itu sangat akurat gitu. Maka flow itu ada di jalur yang memang dipersiapkan Harman Kardon untuk kebutuhan yang premium. Jadi Harman Kardon ini udah nyiapin dua goa nih buat Kataras ini. Kalau misalkan memang yang mau yang praktis, tinggal lari ke goa yang namanya fit ya Pak Joko. Kemudian tapi kalau misalkan mau yang lebih advance lagi, bisa langsung lari ke yang flow tuh. Bener ya Pak Joko ya. Nah itu enak banget. Jarang-jarang ada brand yang nawarin kayak gitu tuh Kataras. Jadi udah dipersiapkan semuanya. Ada yang praktis, ada yang ini. Jadi kita sebagai customer, sebagai klien juga udah tinggal pilih aja. Udah enak banget tuh kayak gitu kan. Apalagi juga udah selesai dinikmati
mobil udah tinggal bawa mobilnya enjoy sambil dengerin musik dari Harman Kardon. Kalau dari lini flow-nya nih Pak Joko, hari ini kan ada flow yang 601 CFS, 600 CF dan ada yang flow 80 nih yang subwoofer berarti ya, 8 is. Nah, ini masing-masing sebenarnya punya peran apa nih dalam sebuah sistem audio mobil nih? Oke, kalau kita ingin bangun sistem audio mobil yang premium, kalau gunakan lini flow itu urutan konfigurasinya sih seperti ini ya Pak. Sistem dasar flow itu ada dua two way. Jadi flow 600 CFF, 601 CFS. Itu sudah sangat baik sih untuk meningkatkan kejernihan dari suara standar mobil. Jadi itu udah bisa banget tuh. Bisa banget. Jadi bisa standarnya adalah two way yang tadi ya Pak. Benar. Itu yang 600 ya? Iya, jadi ini ada 601 dan 600 CFS. Itu bisa dipakai dua-duanya, bisa dipakai salah satunya. Iya, jadi dia kan two way nih. Nah, kalau mau ke three way-nya apa? Pakai flow 300S. Ini. Yang ini salah satu mid-range-nya yang ini ya. Jadi dia bisa diaplikasikan ke beberapa tipe. Ini nih Katras nih. Ini yang three way-nya ini ada mid-range-nya ya. Iya, mid-range. Ini mid-range nih. Jadi bahannya juga udah solid juga ya dari Harman Kardon. Jadi ketahuan banget ini nggak main-main suara ini. Benar. Iya. Kalau dari lini flow hari ini tadi flow-nya udah dijelaskan juga betul. Tapi kalau misalkan artinya kalau kita tambah surround, tambah speaker center pun nggak masalah, malah makin enak lagi ya Pak Joko ya. Makin enak. Iya. Pak Joko udah sendiri udah dengerin sebuah sistem audio dari Harman Kardon belum? Udah pernah sih. Udah pernah di mana tuh waktu itu? Pernah lagi itu pas pertama kali ada di mobil customer sih. Ada di mobil customer. Dia jadi pakai two way ya 601 CFS dengan subnya flow 300. Nah saya mau tahu dong Pak Joko, waktu itu pas dengerin tuh yang Pak Joko rasain tuh apa tuh? Apakah smoothnya, emosional dapat banget atau kayak gimana? Jadi kita bisa merasakan gini, audio premium itu kan bukan sekelas hanya nama. Iya. Betul kan? Tapi harus dipertanggungjawabkan kualitas dan hasil suaranya. Betul. Jadi pas saat denger ya berarti emang Harman Kardon benar-benar diciptakan tahun 1953 sampai bisa bertahan hari ini nama ini. Berarti kan mereka bukan sengaja buat yang sekedar nama doang biar tenar, tapi kualitasnya tidak dijaga. Tapi ternyata dijaga. Jadi hasil suaranya pun menurut saya layak dicoba. Wah, itu dia kata rahasia nonton video ini mending tonton sampai habis karena ini nyesel karena kapan lagi kita langsung ngomong sama Pak Joko, orang dari Harman Kardon langsung ya, yang tahu mobilnya mobil-mobil Eropa yang di rumah, yang diparkir mobil Eropa. Nah ini nih, ini produknya yang mau kita bahas nanti akan udah keluar bahkan di market-market Indonesia ya Pak Joko ya. Nanti kita akan bahas juga soal ya mungkin ada beberapa promo, ada paket mumpung orangnya di sini todong langsung. Tapi kalau untuk dari lini fitnya ada Fit 3 SF, Fit 96 CF dan Fit 6C ya Pak Joko ya. Dan ini kalau lini ini dibuat agar lebih fleksibel, ngikutin ukuran speaker bawaan untuk berbagai mobil berarti. Betul. Jadi untuk tipe Fit ya kan. Jadi kalau 96 CF itu sebenarnya ini 6x9. Ini 6x9. Betul. Jadi karena ada mid bass beberapa mobil yang ukurannya oval. Ya betul. Kan 96 CF itu berarti kan 6x9 inch. Jadi mobil yang sebenarnya yang mid bassnya oval itu ada di Alphard atau Camry. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi ini unik sih. Iya makanya. Berarti ini yang punya mobil Alphard pun yang bawaan speakernya udah oval ya kan, karena Alphard menggunakan brand dari itu kan oval. Jadi ini bisa penggantinya nih ya. Jadi Alphard sih udah dipasangin instalasikan dengan Harman Kardon sih. Gokil juga tuh ya. Udah premium ya, udah VIP style, pakai Harman Kardon makin premium lagi tuh tentunya. Tapi untuk orang yang baru mulai upgrade audio mobil, apakah sebaiknya memang milih berdasarkan nama serinya atau berdasarkan kondisi sama kebutuhan dari penggunanya aja nih Pak Joko? Jadi kalau saya memposisikan diri sebagai orang baru ingin start mulai di Harman Kardon, saya tidak akan memilih dari nomor serinya. Dari nomor line up-nya. Tapi awal-awal adalah bahwa kebutuhan dan kemampuan dari budget saya apa di line up Harman Kardon. Tetap ya. Benar, dari budgetnya dulu. Betul. Saya akan konsultasikan ke toko, misalnya budget saya sekitar 30-an juta. Cocok apa speakernya nih?
Iya. Jadi nanti kan akan direferensikan kenapa begini-begini. Terus juga karakter suaranya bagaimana. Jadi akan dijelaskan. Jadi saya akan berpikir bahwa untuk orang pemula lebih baik pikirkan jangan tipenya. Kalau memang sanggup nggak apa-apa. Oh, gas aja langsung. Iya. Tapi kalau memang mau coba di two way. Karena apa? Karena fleksibel untuk naik kelas kan diadapin. Iya. Mid-trainnya. Oke, artinya kalau misalkan anggaplah saya ini pemula, baru mobil saya ini masih original semua. Bawaan pabriknya, tapi kalau saya mau coba dulu, mau dengerin nih apakah nanti memang kalau setelah pengupgradean selanjutnya ada perbedaan, saya ngambil yang two way dulu tuh. Bener. Cuman kalau kita tipikal orang yang nggak sabaran dan pengen langsung bagus tanpa mau tahu perbedaan dari yang bawah sampai ke atasnya, langsung gas aja tuh. Iya. Langsung gas aja. Berarti tadi Pak Joko tipe orang yang mana tuh? Gas aja. Gas aja. Nah, setelah kita udah tahu nih lini-lininya nih apa, Joko. Oh ya, satu lagi Pak Joko. Ini subwoofernya berarti 8 inch, artinya memang dibuat sangat compact untuk mengikuti kabin di mobil ya tentunya ya. Karena kan ngelihat ukuran 8 inch tentunya harusnya mudah untuk diinstalasi dong. Iya, benar. Jadi ini kalau sekedar tahu, ini kan sebenarnya plug and play-nya untuk BMW. Ya, betul. Nah, kalau kita ngomongin BMW nih, dan ini memang dibuat khusus untuk BMW ya, Pak Joko. Nah, kenapa para pengguna BMW ini memang banyak banget seri mobilnya itu memang dibuat khusus untuk BMW, dan sekarang Harman Kardon pun sama mengeluarkan yang porsinya untuk BMW, dan tentunya ini sudah PNP yang paling penting ya. Iya. Nah, kalau kata Nas yang belum tahu PNP, jadi PNP itu adalah singkatannya dari plug and play. Jadi pemasangan itu nggak ribet ya Pak Joko ya, nggak ada potong kabel, jadi cuman soket to soket aja. Jadi mobilnya itu kalau kita bilang bisa dikatakan itu aman semua tuh, dari perkabelannya yang mungkin takut semrawut ya, takut nanti ada listrik kayak kenapa dari kabelnya. Jadi semuanya masih aman karena pakai PNP itu ya Pak Joko ya. Jadi kalau mau nambah subwoofer bisa pakai Harman Kardon yang apa nih tadi Pak Joko? Tipenya Flow 300. Oh, 80. Flow 80. Flow 80 betul, Flow 80. Dan sekarang sudah tersedia semua di market Indonesia, betul ya Pak Joko? Termasuk di Karten Saudi Jakarta. Jadi bisa langsung order ke Karten Saudi Jakarta. Nah, kalau kita udah ngomongin soal flow dan fit nih Pak Joko, mungkin banyak yang nanya juga nih, apakah memang produk Harman Kardon ini hanya tersedia di Audio bawaan tuh? Ternyata kan sekarang juga udah ada di aftermarket ya. Dan memang sudah bisa diakses untuk semua kalangan ya Pak Joko ya. Jadi nggak ada yang masih nunggu untuk di announcement, betul ya Pak Joko? Oke. Nah, mungkin kan masih belum banyak yang tahu juga kalau untuk Harman Kardon ini memang lininya itu ada yang fit tadi ya, karena tadi sudah dibilangin sama Pak Joko, ada yang fit, ada yang flow. Jadi untuk Katras sekali lagi bisa pilih di bagian fit atau yang mau praktis. Tapi kalau misalkan mau yang advance, balik lagi ke yang flow ya, Pak Joko. Dan termasuk untuk para pemilik. Oh iya, satu lagi Pak Joko. Ini kan dibuat khusus untuk BMW nih, ya kan. Nah, ini kalau yang ini fit sama flow ini artinya masih bisa digunakan di BMW? Bisa ya? Bisa. Dengan PNP juga? Mungkin mesti dilihat dulu kedudukan mobilnya. Oh, dilihat dulu. Iya. Tapi secara tidak langsung dari kita bisa lihat di depan kita ini bahwa kalau desainnya, Twitternya itu adalah pasti bisa OEM placement. OEM placement. Oke. Nah, Katras, OEM placement itu artinya kita ya pasti udah tahu lah ya di sini mah. OEM artinya nanti kita akan instalasinya dengan yang namanya kita nggak merubah di bagian kabin interiornya ya Pak Joko ya. Asli, betul, dudukan aslinya. Jadi semuanya itu masih kelihatan clean, masih kelihatan bersih, nggak ada yang kayak abis diotak-atik. Jadi kalau istri nanya, nggak ada yang ketahuan. Habis di-upgrade Harman Kardon. Kalau ketahuan nanti Pak Joko nanti dikejar-kejar. Ditanyain harganya berapa ya? Betul. Kita main support main, nanti kalau ada istri yang nanya kita jawab harganya 500.000. Enggak mahal kok, padahal mah. Nah, kalau untuk pemilik mobil yang dari pabrik belum mendapatkan audio Harman Kardon nih Pak Joko, tapi tetap mau melakukan upgrade menggunakan produk resmi aftermarket, berarti bisa ambil dari website juga atau langsung ke toko-toko yang sudah authorized? Bisa
lebih baik sih ke toko-toko yang sudah Betul, authorized. betul. Lebih baik ke toko-toko yang sudah authorized, jadi dikonsultasikan dulu produk apa yang cocok untuk mobil itu. Oke, karena bisa langsung konsultasi juga gratis lagi kan. Bener. Konsultasinya di Kartens Audio Jakarta. Pasti. Masuk lagi tuh. Tapi kalau sekarang untuk merasakan karakter suara Harman Kardon yang orang harusnya tuh nggak beli mobil baru yang udah menggunakan sistem Harman Kardon tuh dari pabrik, artinya semua mobil dari Eropa. Berarti nggak semua Harman Kardon ya Pak? Bener nggak semua sih. Nggak semua. Ya? Oke, jadi artinya orang yang beli mobil dari pabrik pun yang bukan dari Eropa, misalkan saya nih beli mobil dari Afrika nih misalkan Pak. Saya mau pasang Harman Kardon berarti udah bisa ya? Bisa dong. Bisa. Jadi sistem audio standar mobil itu saat ini kan kadang kurang puas gitu. Ya kan, mau mobil Eropa, mau mobil Asia. Betul. Gitu kan. Jadi yang paling efektif adalah kita cari suara yang senyaman mungkin gitu. Yang paling enak buat kita. Ya. Oke. Jadi saya juga sebenarnya pengen banget nih. Cuman saya harus beli mobilnya dulu. Baru bisa pasang Harman Kardon ini. Tapi jauh sih ngirimnya kan dari Afrika. Oh iya betul sih. Contoh Pak Joko. Okay. Nah, tapi kalau konsumen customer kita atau klien mau pasang produk aftermarket tapi tetap mempertahankan head unit bawaan mobilnya, bisa nggak kira-kira Pak Joko? Sangat bisa. Sangat bisa gitu. Jadi Harman Kardon itu sangat memungkinkan untuk sistem audio aftermarket dan mempertahankan akustik yang bawaan mobil tetap aman. Oke, karena kebanyakan itu kayak opa saya tuh Pak Joko. Iya, kalau mau upgrade head unit itu nggak mau diapain head unitnya. Karena ada beberapa mobil yang head unitnya nggak bisa diapain. Betul. Gitu. Jadi cara ini agar tampilan interiornya ya tetap original. Iya. Oke. Gitu. Dan Harman Kardon mendukung hal itu. Wah, keren banget Harman Kardon. Berarti semuanya yang pengen head unitnya masih original tetap masih bisa menggunakan produk dari Harman Kardon ini. Nah, sekali lagi nih Pak Joko, kita mau ngingetin lagi bahwa kalau produk Harman Kardon ini untuk sistem PNP-nya harus dilihat dulu tadi ya Pak Joko ya. Jadi tidak semua bisa di PNP, tapi yang pasti adalah beberapa sudah bisa di PNP ya. Iya benar. Jadi penginstalasiannya juga cukup aman semua, listriknya dan lain-lainnya ya Pak. Iya. Oke. Nah itu di Jakarta untuk sistem di plug and play-nya. Nah kalau misalkan istilah plug and play ini sering disalahartikan nih Pak Joko. Sebenarnya PNP itu kan tadi udah kita bilang ya plug and play. Nah itu berarti harus kita cek dulu sebagai installer ya, apakah ini memang bisa di PNP atau tidak. Betul. Jadi istilah PNP ini kan dari dasar, dari zaman dulunya kan orang pasti sering bilang bahwa pasang sendiri langsung bunyi, ya kan? Padahal secara teknis PNP berarti menggunakan konektor yang sesuai dengan soket bawaan pabrik. Jadi nggak perlu memotong kabel asli ya kan. Terus juga mobil PNP itu memudahkan proses koneksi kabel. Jadi benar-benar menempatkan speaker, mengatur kelistrikan dan melakukan tuning agar suaranya benar-benar berkualitas premium. Oke. Itu jadi yang diinginkan Harman Kardon sebenarnya. Wow. Dan cukup tersampaikan juga ke masyarakat ya Pak Joko ya, karena memang juga bahkan orang-orang yang punya mobil Eropa pun kadang sudah ada yang puas tuh dengan sistem audio bawaan dari Harman Kardon tuh. Iya. Karena memang Harman Kardon untuk buat speaker ini nggak main-main, mulai dari bawah sampai atasnya semua rata, harus detail ya. Iya, betul. Pak Joko ya. Nah, karena pilihan produknya juga cukup beragam Pak Joko. Jadi sekarang kita mau bahas fungsinya pemasangan sama sistem yang paling cocok untuk di setiap produknya. Walaupun tadi Pak Joko udah bilang bahwa tadi sudah ada tuh beberapa line up yang Pak Joko bilang standarnya harus two way ya segala macam. Nah, cuman kita mau tanya lagi nih. Kalau kita mulai dari sistem two way, ada Flow 600 CF ya Pak Joko White, dan juga ada Flow 601 CFS. Secara aplikasi apa yang paling membedakan di kedua seri ini Pak Joko? Jadi kalau Flow 600 CF itu dia punya passive crossover. Jadi bawaannya pilihannya di praktis gitu. Kalau sedangkan untuk Flow 601 CFS ya kan, itu pilihannya ya lebih tepat. Kenapa? Karena kalau mau upgrade menggunakan DSP, karena dia tidak ada pasif bawaan. Jadinya 601 itu bisa pakai DSP. Iya. Kalau yang 600 CF itu karena sudah crossover, jadi bisa langsung. Benar. Kalau orang tidak mau pakai DSP. Berarti bisa dikatakan ini balik lagi nih
konsumen dari Harman Kardon ini benar-benar dimanjain banget karena sudah dibuatkan pilihannya. Betul. Kalau misalkan dengan ukuran yang 6,5 inch yang cukup umum, apakah Fit 6C itu menjadi salah satu pilihan yang fleksibel untuk berbagai jenis mobil tuh Pak Joko? Benar sih. Jadi jika prioritasnya kita mau pakai Fit 6C ya kan, itu kan suaranya jauh di atas standar pabrikan. Pertama gitu. Terus juga Fit 6C itu tidak bisa tidak merusak interior, itu kan, ya kan, dan juga tidak mengganggu head unit bawaan gitu. Jadi Fit 6C itu ada pilihan yang logis sih. Nah, kemudian Pak Joko, kalau misalkan kita ngomongin soal yang three-way ya Pak Joko ya, untuk sistem three-way yang lebih serius nih, apakah kombinasi Flow 601 CFS dan Flow 300S itu lebih ideal dijalankan secara full aktif menggunakan DSP dan amplifier multi channel? Ya, gitu loh. Jadi kombinasi Flow 601 dengan Flow 300 itu memang ideal. Ideal, Ya, karena apa? Karena tuning yang cepat dan menghasilkan suara seimbang dan biasanya ada kesan seperti konser gitu di mobil. Jadi kita kayak nonton konser tapi sambil jalan. Iya. Enak jadi banget ini kan bukan lagi. menonton tapi mendengar. Oh iya benar, mendengar. Iya. Jadi kalau saya sih kebayangnya sambil nonton tuh Pak. Jadi sambil dengerin, depan saya udah bukan mobil lagi, pasti udah orang yang konser tuh depan kaca mobil saya tuh. Tapi kalau untuk konsumen yang pengen ngebangun sistem secara bertahap, berarti bisa mulai dari yang two way terlebih dahulu, kemudian menambahkan Flow 300S ya Pak Joko, sama Fit yang 3SF saat ingin naik ke three way, betul ya? Tapi kalau misalkan mau yang two way dulu terus mau diinstalasikan juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kan pengen dengerin perbedaannya dulu tuh ya Pak Joko. Butuh proses kan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk yang Flow 80 nih Pak Joko nih, ini kan subwoofer itu kan banyak orang yang suka tuh bassnya itu harus bulat berbody gitu. Nah, ini cukup memberikan kepuasan juga nggak tersendiri untuk orang-orang yang pengen cari bass yang berbody juga gitu Pak Joko. Jadi Flow 80 ini sebenarnya melengkapi sistem audio di Harman Kardon antara two way dan three way. Jadi dia fungsi itu menambahkan elemen bass yang punya power. Jadi yang nggak bisa dihasilkan dari suara speaker yang 6,5 inch. Jadi begitu. Jadi melengkapi ya. Iya, benar, melengkapi. Artinya berarti ini bisa ditempatkan di bawah jok berarti ya? Iya. Di bawah jok. Berarti penempatannya itu bisa dengan sangat compact terus ya, yang punya mobil BMW, jadi nggak perlu lagi takut atau punya kekhawatiran bahwa mobilnya itu ruang bagasinya atau ruang biasanya di legroom tuh kalau nambahin subwoofer itu nggak pakai di sana tapi di bawah joknya. Jadi lebih compact juga. Itu untuk yang Flow 80. Dan by the way, ini semua bisa didapatkan tentunya untuk hunters yang di luar Jakarta itu di seluruh Indonesia udah bisa mulai hari ini ya Pak Joko ya. Sekarang karena kita ngambil shootnya itu di tanggal 17 Juli nih hunters ya. Nanti kita nggak tahu nih diupload tanggal berapa, cuman udah bisa diakses semua. Dan tentunya kalau untuk Kartens yang di Jakarta langsung datang ke Kartens Audio Jakarta. Nah, untuk pemilihan antara lini Fit sama Flow-nya sebaiknya itu kembali pada 3 hal: jenis mobil, target suara, dan seberapa jauh sistem tersebut ingin dikembangkan Pak Joko. Jadi untuk lini Fit. Iya, betul. Nah, sama Flow juga. Flow. Jadi Flow dan Fit itu adalah pilihan untuk mereka yang siap menikmati audio berkualitas. Ya kan. Nah, dari brand Harman Kardon gitu. Jadi semua bisa dikembangkan tergantung budget yang sudah dipersiapkan. Balik lagi ya dari budgetnya. Tapi kalau setelah budgetnya itu udah nggak ada masalah, berarti yang diperhatikan apa lagi nih Pak Joko? Jadi kalau budgetnya nggak ada masalah ya, yang diperhatikan adalah dengan siapa installernya. Dengan Kartens. Nah, produk yang bagus kan belum pasti kan juga belum cukup ya. Maksudnya bagus dalam artian katanya cuman bagus luarnya doang atau cuman bagus nama brandnya doang gitu kan Pak Joko ya. Tapi instalasi penempatan speakernya, tuningnya juga sebenarnya kan juga harus benar ya Pak Joko ya. Jadi nggak kadang juga barang bagus kalau instalasinya acak-acakan juga barang bagusnya jadi sia-sia ya kan. Nah, apakah memang menentukan juga tuh Pak Joko untuk hasil yang benar-benar terasa seperti audio OEM premium? Ya, jadi
audio OEM premium, ya kan, OEM premium itu emang diciptakan untuk kenyamanan suara. Tanpa merusak ruang dari akustik mobil gitu. Jadi di mana orang mau dengar bahwa OEM premium itu adalah suara yang bisa jernih, ya kan, suara yang bisa lebih baik dari posisi standar sebelumnya gitu kan. Dan juga kita kalau bicara mengenai audio premium, jadi seakan-akan bahwa kita ada di ruang yang bergerak. Ya, betul. Tapi mendengar musik yang premium. Gila, jadi mendengar apa ya? Istilah kata mendengar konser pribadi di ruang tamu yang bergerak. Nah itu dia Kak Teras ya. Jadi kalau satu lagi, artinya kalau misalkan kita ngomongin soal OEM nih Pak Joko, berarti gimana nih cara kita tips untuk mendapatkan audio OEM tuh yang enak gitu? Cara mendapatkan audio OEM yang enak berarti sebenarnya gini, dari pertama dilihat dari produknya. Iya, jadi matching nggak nih? Sama kitanya. Iya, bukan hanya sama ownernya si pemilik, tapi sama kendaraannya. Sama kendaraannya juga butuh matching. Iya, karena kan OEM placement. Iya, betul. Kalau nggak nanti bisa keluar tuh. Iya, kalau memang orang udah tertarik dengan tipe yang mobilnya OEM placement gitu kan, ya mereka kan harus memikirkan bahwa mobilnya bisa nggak diterapkan untuk Harman Kardon. Nah berarti artinya kalau misalkan kebanyakan orang memang pengen cari yang OEM Pak Joko, artinya sebenarnya apa yang orang-orang ini cari dari OEM sound? Jadi sebenarnya gini, mereka mencari suatu suara yang menurut mereka nyaman. Jadi kan di mana seluruh rentan frekuensi itu dari rendah sampai tinggi sampai treble-nya tinggi itu. Jadi terasa seolah-olah keluar dari satu titik fokus yang sama. Betul. Iya. Nah, biasanya itu ada di tengah dashboard mobil gitu loh. Iya, betul lagi. Iya, betul. Iya. Jadi itu yang saya rasakan ketika saya dengerin sistem OEM premium yang dimana tadi Pak Joko udah bilang bahwa memang seperti di satu titik pada dashboard tadi ya. Iya, benar. Itu yang ternyata dicari selama ini. Jadi untuk Kak Teras yang memang selama ini cari OEM premium ya, itu ternyata itu yang akan kita dapatkan, apalagi kita menggunakan produk dari Harman Kardon ini, karena memang Harman Kardon ini tadi udah Pak Joko jelaskan bahwa semuanya itu diperhatikan detail-detailnya sampai filosofinya pun udah diperhatikan banget. Jarang ada brand yang mau buat filosofi, karena udah brand aja bikin, nggak perlu filosofi. Nah, berarti untuk apakah suara OEM premium tuh biasanya tuh terasa menyatu ya, tadi Pak Joko udah bilang menyatu di bagian tengah dashboard kayak gitu ya. Bukan seperti Twitter berbunyi sendiri atau subwoofer yang bunyi dari belakang gitu. Betul. Jadi produk audio itu kan harus sesuai dengan lokasi speaker bawaan sebenarnya pertama gitu kan, agar pemasangan tetap aman dan suaranya lebih optimal gitu kan. Jadi bukan suara yang ketinggalan. Nah kalau untuk produknya sendiri nih, kita dapat pertanyaan nih Pak Joko, kenapa produknya itu harus disesuaikan dengan lokasi speaker bawaan mobil tuh, ada pertanyaan Pak Joko. Jadi kenapa harus posisi bawaan mobil gitu kan? Ya, berarti kan dia mau sistemnya plug and play tidak terlalu kelihatan gitu ya. Betul. Jadi posisi itu menentukan kenyamanan si pengendara. Ngaruh ya. Kadang ada beberapa orang yang emang ekstrim, gue mau punya mobil bagus misalnya, tapi gue nggak mau bentuknya berubah macam-macam, bisa nggak? Ya udah OEM placement. Jawabannya OEM placement. Tapi OEM placement juga nggak gampang loh settingnya. Betul. Jadi mesti benar-benar cari installer yang gue punya budget dan ada pemilihannya di Harman Kardon dengan OEM placement, siapa installernya? Nah, itu dia Kak Teras. Balik lagi nih kita nih, kalau udah nyariin tentang OEM placement, tentunya kita nggak capek-capek tuh ngomong. Kartan Audio Jakarta ini banyak banget bikin tentang OEM premium sound, yang dimana kita tentunya untuk mobil apapun itu bisa kita buatkan dengan OEM sound ya. Tergantung juga tuh produknya apa, mobilnya apa, konsultasi dulu
baru kalau ketemu gas kita langsung bikin OEM premiumnya. Dan tentunya apalagi juga enak banget kalau pakai Harman Kardon. Nah, kalau untuk budget konsumen terbatas nih Pak Joko, lebih baik tuh beli speaker yang paling mahal atau memang pilih produk yang sesuai lalu mengalokasikannya budget untuk instalasi dan tuning yang benar gitu. Jadi kalau kita balikan lagi ke posisi customer, jadi lebih baik memilih produk yang sesuai dengan budget. Oke. Nah, lalu mengalokasikan sisa dananya untuk instalasi dan tuning. Karena kan tidak bisa kita membeli speaker tapi tidak dipasang, tidak dituning. Ya, oke. Nah, Katra, setelah kita tahu nih ya cara milih produk dan instalasinya yang benar-benar tepat gitu ya. Sekarang kita kan mau lihat program Harman Kardon yang sedang tersedia di Kartan Sauda Jakarta. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Harusnya nih yang ditunggu-tunggu nih. Nah, untuk di sini sebenarnya kita udah ngebahas produknya cukup dalam nih Katras, dan sekarang pertanyaan yang biasanya langsung muncul, biasanya itu programnya ada apa aja sih Pak Joko, atau ada promo apa sih dari Harman Kardon, dan mungkin nggak Harman Kardon ini bisa kita temuin di Kartens Audio Jakarta. Kalau itu nanti yang saya jawab tuh, cuman kalau untuk dari Pak Joko boleh tuh program sama paket-paketnya lah. Nah, jadi disebutin nih sekarang. Boleh dong, sebutin dong. Jadi per hari ini ya. Jadi untuk customer Kartens ataupun yang mau bertanya ada program apa sih Harman Kardon di Kartens kan. Jadi di mid Juli ya. Iya, betul, Juli ya, berarti mid Juli. Jadi Soundfest itu. Jadi kita ada Flow 601 CFS, ya kan, mid bass two way. Oke. Sama Flow 300S itu mid range, ya kan. Nah, itu untuk pembelian itu kita kasih free ke customer. Itu Primus 603F itu koaksial. Oh, ya ada yang koaksial juga. Ada. Oh, wow, itu dapat tuh. Dapat free untuk customer. Dapat free. Nah, ini sebenarnya kita di sini ada nih, Katras nih. Jadi ada Flow 300, ada yang 601 CF juga ya, CFS ya Pak Joko ya. Dan ini Primus 603F ini free langsung. Free. Pak Joko. Wow. Jadi ini itu worth it, harganya itu hampir 2 juta ya, 1.800.000-an. Wow, ini bisa dialokasikan ke mobil satunya, atau kita mau baris kedua kita pasang pakai speaker koaksial sih enak banget. Iya, betul. Tapi kalau ada orang yang mau ngambil promonya ini, apakah konsumen tetap disarankan membawa mobilnya dulu nih Pak Joko untuk diperiksa atau konsultasinya dulu? Oke, kalau saran saya untuk mau cuma nanya doang nanggung. Karena kan kita harus lihat kondisi mobilnya, penempatannya mau di mana gitu. Jadi harusnya mobilnya dibawa ke installer atau ke Kartens, ya kan. Nah, nanti owner dari teknisinya akan ngecek, ya kan. Ya, installer akan ngecek, oh ini bisa nih mobil ini untuk Harman Kardon tipe ini, atau promo ini berlangsung, bisa diterapkan di mobil tersebut langsung. Nah Pak Joko, kita udah jelasin promonya, dan ini promonya juga berlaku di seluruh Harman Kardon Indonesia, dan termasuk Katras yang menonton video ini kalau mau jemput si Harman Kardonnya ini, bawa si Primus 603-nya ini langsung bisa ke Kartens Audio Jakarta juga, langsung di order. Kalau untuk pemula kita balik lagi ya, mungkin saya sarankan untuk tipe fit. Iya, jadi kan biar tahu grade kualitas premiumnya seperti apa. Tapi kalau udah expert, boleh ke tipe flow. Dan kalau mau yang BMW itu bisa di-upgrade dengan subwoofer dari yang 80 Flow 80. Dan ini tentunya PNP, dan Harman Kardon ini Katras bisa PNP, tapi tentunya nanti akan dilihat lagi ya. Setelah konsultasi apakah memang mobilnya Katras nih bisa diterapkan dengan plug and play sistem atau memang tidak plug and play. Nanti akan diinfokan seperti itu ya Pak Joko ya. Dan Pak Joko, sekali lagi terima kasih udah mau sama kita ngobrol-ngobrol soal Harman Kardon yang banyak orang tahu bahwa ini tuh sebenarnya speaker premium dan memang sudah di mobil Eropa, tapi ternyata bisa juga di-upgrade di mobil-mobil yang kita tahu atau yang kita pakai sekarang, di mobil listrik ataupun mobil Jepang gitu ya Pak Joko ya, atau mobil Korea juga bisa. Jadi stigma saya selama kecil ini bisa cuman di mobil Eropa doang, ternyata enggak juga. Ternyata udah bisa ya. Bener, masih mending stigma masih kecilnya di mobil apa? Tadi ngomong di Eropa, di mobil Eropa doang. Saya cuma tahu, oh ini kayak speaker Bluetooth doang.
Speaker Bluetooth. Iya dong, Harman Kardon kalau kita jual ke toko-toko daerah Jakarta Utara gitu kan, daerah Pasar Pagi, daerah Mangga 2, cuma tahu speaker Bluetooth awalnya gitu. Tapi kita punya nih Pak Joko nih. Kita juga punya speaker Bluetooth dari Harman Kardon di mana ya? Di situ ya. Coba sini mohon. Nah, ini nih yang Pak Joko sering kira nih. Oh iya. Nah, ini juga Harman Kardon, tapi jujur kata Ras ya, ini speaker Bluetooth-nya aja ini enak banget ya. Ya, Mon ya. Ini enak banget. Gimana kalau kita upgrade speaker Harman Kardonnya ini di mobil kita yang which is mobil kita bawa setiap hari ya. Betul. Buat ngantor, buat nongkrong bareng temen sama keluarga juga. Betul. Sama mertua. Jadi tentunya ini rekomendasi banget kayak kata Ras, kalau udah penasaran bisa cari ke Kartens Audio Jakarta. Oke, bisa di komen. Nah, benar. Dan ada satu lagi nih. Oke, apa? Jadi promo yang tadi itu berlaku sampai akhir Agustus. Oh, berlaku sampai akhir Agustus. Wah, iya. Berarti kita harus uploadnya segera sebelum Julinya habis dan Agustus udah selesai tuh. Akhir Agustus ya. Jangan sampai telat nih. Wah, itu dia Kak Teras, jangan sampai telat ya. Terima kasih Kak Teras. Mudah-mudahan ini project saya podcast pertama nih. Iya, oke. Jadi next podcast lagi akan ada produk yang baru ya kan di tempat Kartens, dan juga kualitas Harman Kardon yang ada di Kartens itu bukan kualitas yang biasa, tapi balik lagi saya bilang, jangan salah pilih installer. Oke. Ya kan? Karena saya tahu perjuangan Kartens dari awal. Ya. Karena saya kenal ownernya ya kan, dari Fatmawati sampai sekarang, berarti kan punya kualitas tuningan yang baik. Oke. Terima kasih Pak Joko. Sekali lagi kita dan Harman Kardon, dan ini bisa didapatkan seluruh Indonesia dan Kartens Audio Jakarta, dan promonya terbatas sampai akhir Agustus ya Pak Joko ya. Dan tentunya thank you for watching Kak Teras. Pak Joko sekali lagi terima kasih udah mau ngobrolin Harman Kardon hari ini. Kak Teras jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita Kartens Audio Jakarta. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.